Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan berapa banyak senyawa yang dapat terbentuk di alam semesta ini? Mengapa atom-atom tersebut dapat saling berikatan satu dengan yang lain? Apakah setiap atom pasti dapat berikatan dengan atom-atom lain? Apakah ikatan antar atom dalam senyawa-senyawa di alam ini semuanya sama? Mau tahu? Yuk simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Hafifah Aulia Wulayali. Kalian bisa panggil Kak Aul. Di sini kakak sebagai fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak teman-teman untuk belajar kimia, bab ikatan kimia, bentuk molekul, dan interaksi molekul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menjelaskan pengertian ikatan kimia, menyebutkan macam-macam ikatan kimia, menjelaskan proses terjadinya ikatan ionik, memberikan contoh senyawa-senyawa ionik, memperkirakan rumus senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi unsur logam dan unsur non-logam, menjelaskan proses terjadinya ikatan kovalen, memberikan contoh senyawa-senyawa kovalen, menjelaskan pengertian ikatan kovalen koordinasi, menuliskan rumus struktur Lewis dari senyawa kovalen, menentukan jenis ikatan kimia dari beberapa rumus senyawa kimia, dan menjelaskan terjadinya polarisasi ikatan kovalen. Sebelum Kak Aul menyebutkan apa itu ikatan kimia, coba kita cermati contoh berikut. Ikatan antara magnesium dan oksigen ini dilatar belakangi karena adanya proses melepas dan menangkap elektron. Nah, bagaimana bisa terjadi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mari kita belajar tentang ikatan kimia. Gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa disebut ikatan kimia. Lalu, seperti apa sih konsep ikatan kimia itu? Konsep kimia yaitu kenyataan bahwa gas-gas mulia seperti helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon sukar membentuk senyawa merupakan bukti bahwa gas-gas mulia memiliki susunan elektron yang stabil. Setiap atom mempunyai kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Caranya dengan melepaskan elektron atau menangkap elektron. Untuk memperoleh susunan elektron yang stabil hanya dapat dicapai dengan cara berikatan dengan atom lain, yaitu dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, maupun pemakaian elektron secara bersama-sama. Teman-teman, tahu nggak sih ada berapa ikatan kimia itu? Ikatan kimia memiliki dua macam. Yang pertama yaitu ikatan ion, dan yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan ion itu yang seperti apa? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dengan non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Jadi, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat dari perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Misalnya, kita memiliki atom logam, maka setelah melepaskan elektron, atom logam berubah menjadi ion positif. Lalu, kita memiliki atom non-logam, maka setelah melepaskan elektron atom non-logam akan berubah menjadi ion negatif. Antara ion-ion yang berlawanan muatan ini, maka akan terjadi gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatis.
Nah, tentu saja senyawa ion memiliki ciri dan sifat ya teman-teman, sehingga kita lebih mudah untuk mengenalinya. Apa aja sih sifat senyawa ion itu? Sifat senyawa ion yaitu yang pertama, merupakan zat padat dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Seperti contoh natrium klorida meleleh pada 801 derajat Celcius. Yang kedua, rapuh sehingga hancur jika dipukul. Yang ketiga, lelehannya menghantarkan listrik. Yang keempat, larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembentukan ikatan ion. Gimana sih ikatan ion itu terbentuk? Misalnya, kita memiliki satu atom Mg dengan nomor atom 12. Berapa konfigurasi atom Mg? Ada 2, 8, 2. Berarti atom Mg ini melepaskan 2 elektron, akan membentuk ion Mg12. Kemudian, kita juga memiliki satu atom O dengan nomor atom 8. Berapa konfigurasinya? Ada 2, 6. Berarti atom O menangkap 2 elektron dan membentuk ion O2-. Sehingga atom O akan memasangkan 2 elektron, sedangkan atom Mg juga akan memasangkan 2 elektron. Jadi mereka saling mengikat satu sama lain membentuk magnesium oksida. Lalu seperti apa struktur Lewisnya? Jadi seperti ini ya teman-teman. Dari konfigurasi elektron, atom O memiliki elektron valensi 6 dan atom Mg memiliki elektron valensi sebanyak 2. Kemudian terdapat 2 elektron dari masing-masing atom yang saling berikatan. Begitu ya teman-teman. Sekarang sudah tahu kan bagaimana pembentukan ikatan ion itu? Nah, setelah kita belajar tentang ikatan ion, selanjutnya kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen itu? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 atom yang berikatan. Ikatan kovalen ini terbentuk di antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Teman-teman yang selalu berjiwa positif, selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat tentang senyawa ikatan kovalen. Apa aja sih sifat-sifat senyawa kovalen? Jadi sifat senyawa kovalen yaitu yang pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Gaya tarik antar atom pembentuk ikatan kovalen rendah. Yang kedua, berupa gas, cairan, atau padatan lunak pada suhu kamar, kecuali jaringan raksa seperti intan dan grafit. Yang ketiga, senyawa ikatan kovalen umumnya larut dalam pelarut nonpolar, seperti ether, alkohol, dan benzena, kecuali asam klorida, asam bromida, dan asam iodida yang bersifat polar. Dan yang terakhir, secara umum larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik atau kovalen nonpolar. Nah, sudah tahu kan karakteristik dan sifat dari ikatan kovalen? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, bahasan kita selanjutnya adalah mengenai macam dari senyawa ikatan kovalen. Yang pertama, kita cari tahu dulu mengenai macam ikatan kovalen berdasarkan jenis ikatannya. Yang pertama, ada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan kovalen yang masing-masing atom menyumbang 1 elektron untuk digunakan bersama. Secara sederhana, yaitu ada 1 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Misalnya, kita memiliki 1 atom H dengan elektron valensi 1 dan atom Cl dengan elektron valensi 5. Nah, dari kedua atom tersebut nantinya akan saling berikatan membentuk suatu senyawa, yaitu senyawa asam klorida. Senyawa asam klorida ini memiliki 1 PeI atau pasangan ikatan elektron ikatan yang digunakan bersama-sama. Berikut struktur Lewis dari asam klorida.
Yang kedua, ada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang masing-masing atom menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama-sama. Misalnya, kita mempunyai 2 atom O, masing-masing atom O mempunyai 6 elektron valensi. Selanjutnya, untuk mencapai konfigurasi oktet, maka masing-masing atom O membutuhkan 2 atom elektron. Jadi, pembentukan ikatannya digambarkan sebagai berikut dengan struktur Lewisnya. Untuk lebih mudah mengingat, jika ikatan kovalen rangkap 2 itu memiliki 2 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Oke teman-teman, yang ketiga kita mempunyai ikatan kovalen rangkap 3. Dari namanya kita pasti sudah bisa menyimpulkan ya. Betul sekali. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang masing-masing atom menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama-sama dalam berikatan. Misalnya, kita memiliki 2 atom N yang masing-masing dari atom N ini memiliki elektron valensi 5. Nah, untuk mencapai konfigurasi oktet, maka masing-masing atom N menambahkan 3 elektron, sehingga mereka saling berikatan bersama-sama. Berikut adalah pembentukan ikatan dengan struktur Lewisnya. Baik teman-teman, itu tadi macam dari ikatan kovalen berdasarkan jenis ikatannya. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Yang pertama yaitu ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama cenderung tertarik ke salah satu atom. Apa aja sih syaratnya sehingga bisa dikatakan ikatan kovalen polar? Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan keelektronegatifan. Contohnya asam fluorida. Yang kedua, atom pusat mempunyai pasangan elektron bebas atau PeB. Contohnya H2O kecuali xenon tetrafluorida. Yang ketiga, bentuknya asimetris. Contohnya klorometana. Yang keempat, dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, yaitu ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan di mana pasangan elektron tersebar secara merata. Lalu, apa aja ya syarat dari ikatan kovalen nonpolar? Yang pertama, tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan. Contohnya H2. Yang kedua, atom pusat tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya CH4. Yang ketiga, bentuknya simetris. Contohnya CH4. Yang keempat, tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, teman-teman, sekarang kita akan beralih membahas macam ikatan kovalen yang terakhir ya, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi, ikatan kovalen koordinasi hanya dapat terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas atau PeB. Misalnya, ada atom N pada molekul NH3 yang mempunyai PeB. Oleh karena itu, molekul NH3 dapat mengikat ion H+ melalui ikatan kovalen koordinasi sehingga membentuk ion amonium. Sehingga di dalam molekul amonium terdapat 4 ikatan kovalen dan 1 ikatan koordinasi. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan akhir dari ikatan kovalen. Teman-teman, bagaimana? Seru bukan pembelajaran kita kali ini? Kita sudah memahami dan mengenal lebih jauh mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Berikut dengan cara pembentukannya. Nah, itu tadi materi kimia mengenai ikatan kimia. Kakak harap kalian dapat memahaminya ya.
Jika belum, silahkan diputar ulang video pembelajarannya. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Jaga semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.